Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal UTBK Kimia 2019 Part 4. Lanjutan dari Part 1, Part 2, Part 3 sudah bisa ditonton teman-teman supaya lebih paham lagi tentang model soal UTBK Kimia, dengan harapan supaya nanti lebih siap UTBK tahun ini dan hasilnya maksimal, bisa keterima di PTN favorit, dan kimia bisa menyumbangkan poin yang sangat besar. Untuk materi dalam video ini agak lumayan mudah karena kita akan berbicara tentang sifat periodik unsur. Soal sudah saya tulis, ada 4 soal, mulai nomor 9 sampai nomor 12. Untuk nomor 1 sampai 8 bisa ditonton di part 1, part 2, part 3. Semoga semakin paham, semakin siap UTBK. Oke, jangan menyerah, semangat mulai dari sekarang supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Seperti biasa, sebelum saya bahas jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya, juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, bersama Kim UD akan terus memberikan hal-hal yang baru tentang prediksi UTBK kimia. Oke, kita mulai soalnya. Di situ diketahui nomor atom dan nomor massa. Di sini ada nomor atom sama nomor massa. Ini nomor atom, yang ini adalah nomor massa. Yang dipakai adalah nomor atomnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan elektron. Oke, berhubungan dengan elektron ya nomor atomnya. Berarti yang dipakai adalah 5, 6, 7, 8, 9. Dan nomor massa ini nanti tidak dipakai. Jadi teman-teman harus fokus pada nomor atomnya. Nomor atomnya 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau kita lihat di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berapakah atom dengan jari-jari terkecil? Berapakah atom dengan keelektronegatifan terbesar? Berapakah atom yang cenderung bermuatan -2? Jika kelima atom dimisalkan M, atom yang dapat membentuk MCl3 adalah, ini soal ini sangat mudah, teman-teman harus menguasai, yaitu sifat periodik unsur. Langkah pertama, teman-teman harus mengecek mulai nomor atom 5, 6, 7, 8, 9 itu termasuk golongan berapa, kemudian dalam periode berapa. Maka dari sini saya buatkan solusinya, saya taruh sini ya, solusinya. Kita cek semua. Di situ ada X ya, nomor atomnya ada X nomor atomnya adalah 5. Kemudian ada Y dengan nomor atom 6. Kemudian ada Z dengan nomor atom 7. Kemudian ada Q dengan nomor atom 8. Terakhir adalah CR dengan nomor atom 9. Masih ingat konfigurasi elektron pakai yang kulit aja, lebih mudah. 2,3, berarti ini 2,4, ini 2,5, 2,6, 2,7. Kesimpulannya ini adalah golongan 3A. Golongan 3A. Yang ini karena apa? Elektron valensinya 3, ini berarti golongan 4A. Karena elektron valensinya 4, ini golongan 5A. Ini golongan 6A. Ini golongan 7A. Periodenya sama, berarti periode 2, maka ini kita baca dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Kalau sudah seperti ini paham, ternyata dia adalah golongan 3, 4, 5, 6, 7 dari satu periode, yaitu periode 2. Kemudian teman-teman harus paham tentang trik asiknya sifat periodik unsur ya. Nah, saya tulis di sini trik asiknya, harus paham trik asik. Masih ingatkah teman-teman semua? Nah, seperti ini, yaitu ada namanya panah ajaib ya, panah ajaib. Saya tulis seperti ini. Nanti kalau bingung silakan lihat video materi tentang sifat periodik unsur. Di mana ini ada huruf vokal, vokal itu huruf hidup. Ada namanya E, A, E, O, A. E itu masih ingat, yaitu energi ionisasi,
kemudian ada afinitas elektron, ada elektronegatifan, kemudian ada lagi oksidator, dan ada namanya asam oksi, asam yang mengandung oksigen. Contoh HCl4, H2SO4 namanya asam oksi. Kalau kita lihat ini, semakin ke atas, semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Itulah namanya vokal ke atas. Untuk energi ionisasi itu pemenangnya adalah golongan 8A. Untuk yang mulai dari afinitas sampai asam oksi, pemenangnya adalah golongan 7A. Karena apa? Gas mula sangat stabil, tidak mempunyai elektronegatifan, afinitas elektron, oksidator, dan asam oksi. Kemudian lawan dari vokal itu adalah konsonan. Nah, ini teman-teman harus paham juga. Untuk yang konsonan seperti ini, huruf konsonan itu berarti depannya adalah huruf mati, konsonan. Siapa aja yang termasuk konsonan? Yaitu J, R, L, B, P. Oke, silakan dihafalin. J, R, L, B, P. J itu adalah jari-jari, R itu reduktor, L itu logam, B itu basa, P itu positif. Depannya konsonan semua. Artinya apa? Semakin ke kiri, semakin ke bawah, maka dia semakin besar. Yang paling kiri pada tabel periodik adalah golongan 1A, maka pemenangnya adalah golongan 1A. Nah, dari sini kan nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan mulai nomor 9 sampai nomor 12. Kita mulai menjawab sekarang nomor 9. Nomor 9. Yang ditanyakan apa nomor 9? Atom dengan jari-jari terkecil. Jari-jari maka kita ambil yang konsonan. Jari-jari terkecil kalau dalam satu periode maka semakin ke kanan. Berarti semakin ke kanan dia semakin kecil. Nah, siapa yang paling kiri? Ingat, X paling kiri, R paling kanan. Yang belum tahu, yang sini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nanti nggak ngerti kanan kiri ya, mohon maaf. Oke, berarti yang paling kanan, yang paling kecil untuk jari-jari. Berarti yang paling kanan sendiri adalah siapa? R. Maka kesimpulannya adalah jari-jari paling kecil adalah yang R. Jari-jari paling kecil yang paling kanan, yaitu siapa? R. Inilah jari-jari yang paling kecil, karena R letaknya paling kanan sendiri. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah yang E. Mudah kalau teman-teman bisa paham tentang panah ini, panah ajaib ini ya. Kemudian yang nomor 10, lanjut nomor 10. Kalau nomor 9 bisa, nomor 10 bisa, dan seterusnya ya. 10. Atom dengan keelektronegatifan terbesar. Lagi-lagi elektronegatifan ini vokal. Vokal berarti semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Lagi-lagi yang paling kanan siapa? R. Maka kesimpulannya yang paling elektronegatif, tadi pemenangnya adalah golongan berapa? Masih ingat? Yaitu golongan 7A. 7A yaitu artinya yang paling kanan. Yang paling kanan. Siapa yang paling kanan? Lagi-lagi adalah R. Berarti jawabannya adalah R juga. Maka pilihannya untuk nomor 10 juga sama, jawabannya adalah yang R. Sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Atom dalam senyawa yang cenderung bermuatan -2. Nah, misalkan ya kita pakai R tadi kan berarti berapa? 9 ya. 9 itu berarti kan 2,7. Supaya stabil, dia harus ngapain? Yaitu menangkap. Supaya jadi 8, stabilnya adalah oktet. Menangkap berapa? 1 elektron. Karena menangkap 1 elektron, maka dia membentuk ion min, karena dia menangkap, membentuk ion negatif. Negatif berapa? R min sebanyak 1. Maka salah.
Kalau kita buat yang nah, berapa Ki? Yaitu 8. Maka 2,6. Maka supaya dia stabil, maka caranya dia harus menangkap. Supaya jadi oktet. Oktet itu 8 ya. Menangkap berapa? Menangkap 2 elektron. Karena menangkap 2 elektron, maka dia membentuk ion negatif juga. Membentuk ion negatif. Negatif berapa? Negatif 2, maka 2 min. Soalnya yang diminta adalah negatif 2. Maka jawabannya adalah yang Ki. Oke. Kalau Z bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, Z. Z tadi berapa? 7. Berarti 2,5. Maka stabil dengan cara bagaimana? Yaitu menangkap. Menangkap berapa? Menangkap 3 elektron. Maka nanti Z nanti yang stabil bentuknya adalah Z3 min. Dan seterusnya seperti itu. Sangat mudah sekali. Berikutnya soal ke nomor 12. 12. Tadi MCl3. Langkah teman-teman cari yaitu golongan 5A. Kenapa 5A? Karena nanti M itu kalau 5 stabil kurang 3, maka dia akan berikatan dengan 3Cl. Maka saya tulis di sini MCl3. MCl3, maka kalau kita buat atom pusatnya M adalah golongan 5, kita tulis berarti 5, nanti butuh Cl sebanyak 3. Kalau saya gambar seperti ini. Nah, tadi M-nya dimisalkan Z, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Cl-nya, Cl-nya ada 3. Ingat Cl itu golongan 7A, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supaya stabil dia minta ke Z1, berarti 1, 1, 1, maka totalnya 8. Ini totalnya juga 8, ini 8Z, yang awalnya 5, golongan 5A, maka stabil kurang 3, minta. Berarti nanti bisa membentuk ZCl3 atau Z dimisalkan M, yaitu MCl3. Ya. Jadi ingat teman-teman, untuk membentuk MCl3 bisa M-nya itu adalah golongan 5. Supaya apa? Supaya stabil kurang 3. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman perlu diperhatikan kalau nanti ada soal seperti pembahasan UTBK 2019-44 ini, maka teman-teman langkah pertama, teman-teman harus paham tentang apa? Menentukan konfigurasi elektron, bisa pakai cara kulit atau pakai cara orbital SPDF. Kemudian tentukan golongan berapa, periode berapa, susunlah dia. Karena ini sudah tersusun mulai dari kiri dengan kanan, maka sudah oke. Setelah itu baru masukkan ke trik asiknya pakai panah. Ya, yang vokal itu semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Yang konsonan semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin besar. Vokal, ingat ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, oksidator, dan asam oksi. Sedangkan untuk yang konsonan ada jari-jari, reduktor, logam, basa, dan positif. Nah, setelah itu baru silakan dilihat yang ditanyakan yang apa. Apakah jari-jari, apakah elektronegatifan, apakah energi ionisasi, apakah oksidator. Kemudian yang sering keluar lagi, dia dapat membentuk muatan. Ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Oke, semoga sukses semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Selanjutnya ke part 5 dan 46 dan seterusnya. Semoga semakin siap UTBK, semakin paham kimia, semakin bisa soal-soal tentang UTBK. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dan dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.